Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Safruddin. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Administrasi Niaga, program studi MAIS, kelas MAIS 1A, dengan NIM 22054130001. Kali ini saya dan kelompok saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Presentasi yang kami bawakan adalah tentang makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Seperti yang sudah saya bilang di awal, saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh 3 teman saya, yaitu Najwa Riani Satinan, yang kedua Genepa Gabriela Darmawan, dan yang ketiga Stella Alfiani. Mau tahu materi apa saja yang kami akan bawakan? Simak penjelasan dari presentasi berikut ini. Terima kasih. Pembahasan pertama yaitu tentang apa itu Pancasila dan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa itu Pancasila? Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu Pancasila? Saya akan jelaskan. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sekaligus dasar negara sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang terbentuk atas yang berkedaulatan rakyat yang dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila disahkan pada saat sidang PPKI 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti 5 prinsip. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Ideologi Pancasila bersumber pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam ideologi ini dianggap mampu merefleksikan budaya, nilai, dan kepercayaan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Selanjutnya, butir Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, Pancasila memiliki 5 isi, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi menurut ISSN 2598 /strip 6384 dikatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar. Nilai dan cita-cita Pancasila berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki 2 dimensi nilai, yaitu nilai ideal dan aktual. Kedua nilai tersebut yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan senantiasa menerima pengaruh dari luar dan Pancasila akan sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itulah, ideologi Pancasila harus tetap menjadi suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Suatu ideologi dikatakan terbuka dan dinamis yaitu apabila suatu ideologi tersebut bisa dan dapat menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, atau dengan kata lain dapat menerima penafsiran baru tanpa harus takut kehilangan jati dirinya, yang artinya makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian ada faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal terdapat 2, yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering diabaikan.
Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada rezim yang berkuasa menurun. Hal ini bisa berpengaruh kepercayaan terhadap ideologi negara. Kemudian ada juga faktor eksternal. Yang pertama, pertarungan ideologi antar negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di tahun 1945 sampai 1990. Kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing. Tiga, kebutuhan dunia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ideologi. Yang keempat, urgensi Pancasila sebagai ideologi Pancasila tidak hanya berperan dalam aspek legal formal saja, namun juga hadir dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Yang keempat, ideologi penuntun warga negara. Yang kelima, maksud saya ulangi, ideologi sebagai penuntun warga negara. Yang keenam, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai yang tidak sesuai sila Pancasila. Kemudian, ada pun faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Beberapa faktor yang menjadi pendorong keterbukaan ideologi Pancasila sebagai berikut. Satu, kenyataannya dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat berkembang pesat. Kedua, ideologi tertutup cenderung memperlambat pengembangan diri. Ketiga, pengalaman sejarah politik Indonesia di masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai dasar Pancasila yang sifatnya abadi dan hasrat untuk mengembangkan secara kreatif dan dinamis demi tercapainya tujuan nasional. Kemudian kita masuk ke dalam topik kedua, yaitu ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Geneva Gabriela Darmawan, biasa dipanggil Geneva, dari kelas 1A dengan nomor induk 2254130008 dan dari kelompok 4 yang menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, dan bagian saya terdiri dari 2 bagian, yaitu ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka dan syarat-syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka secara ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Nah, untuk penjelasan saya kali ini akan dikutip dari buku Isu Sosial yang Bersyarat, Perspektif Filsafat Pendidikan IPS tahun 2022, karya karangan M. Riani. Ciri-ciri yang pertama, mengusung sistem demokratis ideologi terbuka tidak totaliter. Yang artinya bahwa di sini Pancasila memiliki sistem secara demokratis dan tidak totaliter. Tidak totaliter di sini bahwa dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk berpendapat, beropini secara terbuka tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan untuk yang ciri kedua, bahwa nilai dan cita-citanya berasal dari moral, rohani, dan budaya masyarakatnya. Untuk ciri-ciri yang ketiga, di sini dapat dikatakan bahwa cita-cita bangsa dicapai secara bersama dan disepakati secara demokratis. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat turut serta dalam proses pencapaian cita-cita bangsa. Dan untuk yang ciri-ciri keempat, di sini terdapat bahwa nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka tidak diciptakan negara, melainkan digali dari kehidupan masyarakat. Di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa sistem demokratis adalah sistem yang dimiliki sistem utama Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan untuk ciri-ciri yang kelima, menghargai keberagaman sehingga bisa diterima oleh masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Menghargai keberagaman dengan Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang penuh dengan latar belakang yang berbeda. Ciri-ciri Pancasila menjadi gambaran yang memiliki
memiliki refleksi bahwa kita harus menghargai keberagaman tersebut. Pancasila sebagai ideologi terbuka tentunya memiliki nilai sendiri. Dari pengertian tersebut, memiliki 3 nilai. Nilai dasar, yaitu yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal tersebut menjadi hal yang fundamental, sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dengan tujuan yang baik dan benar. Nilai yang kedua, nilai instrumental, yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep yang tadi saya sebutkan merupakan perkembangan dari yang sebelumnya. Untuk nilai yang ketiga, yaitu nilai praksis, meliputi realisasi dari instrumental, yaitu nilai yang kedua yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Bagian yang kedua, saya akan menjelaskan syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selain nilai yang tadi saya sebutkan, bahwa Pancasila memiliki 3 nilai, di sini saya juga akan menjelaskan secara ringkas, yaitu 3 dimensi yang menjadi syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, untuk yang pertama, idealistis, di mana bagian ini menyangkut nilai dasar seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk nilai yang kedua, yaitu dimensi normatif. Di sini diperjelas bahwa dimensi ini dapat dikatakan aturan atau sistem norma negara. Dikatakan juga bahwa menurut Suryanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam melalui norma yang telah disepakati secara bersama. Dan untuk yang ketiga, yaitu dimensi realita, di mana di sini di poin ketiga dijelaskan bahwa menjadi cerminan Pancasila hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia dan diselesaikan dengan keterbukaan menurut ideologi negara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Alfiani, saya dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu ideologi dan fungsi, peran, atau kedudukan Pancasila. Yang pertama, apa itu ideologi? Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri dari ideo dan logi. Kata ideo berasal dari bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti pengertian, ide, atau gagasan. Kata kerja dalam bahasa Yunani oida, yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi secara ringkas dapat diartikan bahwa ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas. Lalu ada fungsi, peran, atau kedudukan Pancasila. Konsep Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPU PKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, atau filosofis Romslek bagi Indonesia yang baru merdeka. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
Yang keempat menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara. Selain itu, di sini ada yang lebih panjang, fungsi kedudukan atau peranan Pancasila. Yang pertama, sama seperti tadi, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah ataupun penyelenggara. Selain itu, menjadi jiwa kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir yaitu modal pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Riani Sasinan dari kelas MAIS 1A. Tujuan saya membuat video ini adalah karena saya mendapatkan tugas kelompok mengenai makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang butir-butir ngamalan Pancasila. Nah, pertama-tama yaitu Pancasila ada 5, yaitu yang pertama ketahanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kalian mengetahui tentang Pancasila 5 dasar, saya akan menjelaskan satu persatu pengamalan Pancasila. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati. Ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya yaitu pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kedua, mengembangkan sikap tenggang dan tepat selera. Ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan pengamalannya, yaitu pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini saya akan menyebutkan pengamalannya, yaitu pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan pengamalan Pancasila, yaitu pertama, menghormati hak orang lain. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.